Halo, saya Octavia Sri Wahyuni, mahasiswa UTM 45 Jakarta, program studi Ilmu Komunikasi. Saya akan mempresentasikan proyek UAS mengenai media dan brand reputation. Brand reputation. Brand reputation adalah persepsi halayak yang membentuk citra dari sebuah merek yang akan dilihat oleh publik, yang berpengaruh pada angka penjualan dan minat publik terhadap produk tersebut. Persepsi tersebut dapat dibentuk oleh pengalaman langsung dan tidak langsung pelanggan, dan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar pengalaman pengguna, seperti kualitas produk atau layanan brand. Reputasi brand yang baik menandakan bahwa brand bisnis Anda dianggap kredibel, dapat dipercaya dan diinginkan sehingga pelanggan akan merasa senang berinteraksi dengan Anda. Manfaat brand reputation. Yang pertama adalah merespon kompetisi pasar dengan lebih cepat dengan menciptakan strategi kampanye pemasaran baru atau mengakuisisi pelanggan di pangsa pasar baru. Yang kedua, meningkatkan brand loyalty dengan keterbukaan penerimaan kritik dan saran bisnis dari pelanggan sebagai bentuk customer feedback. Yang ketiga, menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan atau konsep relationship marketing dan menjaga kualitas dan tingkat layanan secara konsisten. Yang keempat, meningkatkan profit dan pendapatan bisnis. Yang kelima, menganalisis kompetitor secara lebih bijak untuk tujuan memberikan keunggulan kompetitif pada brand. Yang keenam, mengubah pelanggan menjadi brand ambassador dengan membuat mereka cenderung berbagi pengalaman positif dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Yang ketujuh, memanfaatkannya sebagai panduan penilaian kualitas perusahaan atau brand audit. Yang kedelapan, mempengaruhi industri pasar yang sedang berkembang sebagai kemampuan perusahaan dalam brand authority. Cara terbaik membangun brand reputation adalah yang pertama adalah membangun identitas brand. Dengan mengembangkan identitas merek atau brand identity yang kuat dan komprehensif untuk memastikan bahwa perusahaan Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang Anda perjuangkan. Yang kedua adalah menetapkan online presence business. Pastikan untuk membuat website yang memungkinkan pengunjung merasakan identitas brand dan langsung membentuk pesan akurat tentang bisnis Anda. Yang ketiga, meminta dan menanggapi ulasan pelanggan. Seperti blog dan media sosial, orang-orang yang sangat menyukai brand Anda akan menemukan forum publik tempat mereka dapat berbagi ulasan atau pendapat tentang brand Anda dan menyampaikan permasalahannya. Dengan menciptakan ruang bagi pelanggan untuk meninggalkan ulasan dan menambahkan testimonial pelanggan ke website bisnis atau dengan cara memaksimalkan user generate content, dengan begitu telah meningkatkan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Yang keempat adalah membangun budaya perusahaan yang kuat. Jika Anda membangun budaya perusahaan terbaik, kemungkinan perusahaan Anda akan tumbuh melampaui pangsa pasar kompetitor. Yang kelima adalah membuat panduan brand guideline. Dengan membuat panduan gaya merek, Anda dapat memastikan bahwa setiap orang di tim sales dan marketing tetap konsisten dalam hal pilihan desain, strategi komunikasi, kualitas layanan pelanggan, dan sebagainya. Ada 3 fase yang terdapat dalam manajemen krisis. Yang pertama adalah pre-crisis phase. Tahap ini merupakan tahap sebelum krisis terjadi di perusahaan, dan hal yang dilakukan adalah memperoleh dan mengumpulkan informasi terkait krisis, mempersiapkan seseorang atau sosok yang dapat dipercaya publik saat menyampaikan informasi, dan respon atau tanggapan apa yang akan diambil saat krisis melanda. Yang kedua adalah crisis phase. Pada tahap ini perusahaan sudah dihadapkan oleh krisis. Perusahaan harus bisa menyampaikan respon atau tanggapan yang tepat di depan publik. Diperlukan strategi komunikasi yang sesuai karena semua keputusan dan komunikasi yang disampaikan oleh perusahaan mempunyai pengaruh terhadap citra atau pandangan masa depan perusahaan. Yang ketiga adalah post-krisis, merupakan tahap akhir dari sebuah krisis perusahaan, dan di tahap ini perusahaan bisa mengambil pelajaran atas krisis yang sudah dilewati. Musibah meledaknya Galaxy Note 7 merupakan kasus brand global dengan kerugian yang ditaksir sampai 70 triliun rupiah akibat Galaxy Note 7 yang akhirnya ditarik dari pasaran. Bukanlah sesuatu yang besar dibanding dampak yang menyebabkan melorotnya brand value Samsung. Perusahaan yang masuk 3 besar Most Valuable Brand 2016 ini diperkirakan menderita akumulasi kerugian hingga 221 triliun rupiah akibat Galaxy Note 7. Kerugian dari biaya produksi, iklan, hingga distribusi Galaxy Note 7, serta termasuk juga diakibatkan oleh dampak menurunnya nilai brand Samsung. Di kuartal terakhir, pendapatannya diperkirakan anjlok karena adanya kekosongan produk. Meskipun demikian, lini mobile hanya satu bagian dari bisnis Samsung. Perusahaan yang bermula dari toko beras ini masih punya sektor bisnis lain seperti keuangan, produk rumah tangga, otomotif, perkapalan, hingga konstruksi. Tapi memang lini mobile yang paling diandalkan. Hal yang dialami oleh Samsung sama seperti teori market research and discontinuous new product. Hal ini berkaitan dikarenakan setelah terjadinya masalah tersebut, pada saat itu Galaxy Note 7 baru diluncurkan kurang dari 1 bulan.
Setelah dilakukannya riset, ternyata Galaxy Note 7 berhenti produksi dikarenakan salah satu komponen dalam handphone tersebut dapat meledak, yaitu baterainya. Samsung menggunakan baterai dari vendor yang baru tanpa melakukan tes uji kelayakan. Baterai yang digunakan ternyata memiliki kapasitas baterai yang lebih tinggi, sehingga handphone cepat panas dan fatalnya meledak. Kasus meledak yang tercatat melebihi 35 kasus kurang dari sebulan setelah peluncuran. Bukan hanya itu saja, terjadi kebakaran salah satu jeep yang di dalamnya terdapat Galaxy Note 7 di salah satu hotel juga yang kasurnya terbakar dikarenakan Galaxy Note 7 tersebut. Samsung telah melakukan recall atau menarik seluruh produknya di pasaran dan memperbaiki dengan yang baru dan mengklaim bahwa itu sudah aman. Akan tetapi, setelah dijual kembali, ternyata apa yang diperbaiki oleh Samsung sia-sia karena handphone tersebut tetap meledak dan tidak layak untuk digunakan. Hingga pada akhirnya, demi keselamatan seluruh pengguna Samsung, Samsung akhirnya resmi mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa Samsung resmi hentikan produksi Galaxy Note 7 permanen. Selain kekecewaan konsumen, dampak negatif lain dari kasus Galaxy Note 7 ini adalah saham Samsung langsung anjlok 7%. Kerugian finansial lainnya yaitu berdasarkan perkiraan Credit Suisse AG dan dua lembaga finansial lain, biaya penarikan Galaxy Note 7 di seluruh dunia bisa mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan beberapa maskapai penerbangan internasional mengeluarkan kebijakan larangan bagi penumpang untuk membawa Note 7 ke dalam pesawat. Reputasi Samsung sebagai produsen handphone skala global pun menjadi taruhan. Dengan adanya kejadian tersebut, Presiden Samsung Mobile Business Ko Dong-jin meminta maaf dan secara resmi mengumumkan penarikan atau produk recall untuk semua Galaxy Note 7. Perusahaan raksasa tersebut tidak hanya sekedar menarik produknya, tetapi mereka memberikan kompensasi kepada konsumen yang telah membeli Note 7. Contoh di Indonesia, Samsung selain mengembalikan uang sesuai harga beli, konsumen juga diberikan sejumlah uang dalam bentuk voucher, yang dikutip dari kompasiana.com. Menurut Haris dalam Suri 2019, Public Relation mempunyai beberapa peranan diantaranya. Yang pertama adalah publisitas atau publication, kegiatan humas yang menyebarkan pesan, informasi, atau ide melalui beragam media dengan tujuan memperoleh pandangan positif dari masyarakat. Yang kedua adalah penyusunan acara atau event. Pada kegiatan ini, humas merancang sebuah acara dengan tujuan agar perusahaan atau organisasi lebih dikenal masyarakat. Yang ketiga adalah membuat berita atau news. Public Relation Officer atau PRO harus mempunyai keahlian dalam menulis yang berkaitan dengan publisitas. Humas membuat suatu berita, kemudian berita disebarkan melalui buletin, news release, press release, dan lainnya. Yang keempat adalah hubungan dengan masyarakat atau community involvement. Humas mempunyai peran untuk membangun relasi baik dengan kelompok masyarakat seperti media, shareholder, stakeholder, dan lainnya. Yang kelima, menyampaikan kepada halayak atau inform. Humas memberitahukan kepada halayak agar memperoleh opini, pandangan, gagasan, atau citra positif yang sebelumnya halayak tidak mengetahui menjadi tahu dan akan menghasilkan citra halayak terhadap perusahaan. Dan yang keenam, lobby dan negosiasi atau lobbying atau negotiation. Kegiatan humas yang memerlukan keahlian dalam melakukan lobby dan negosiasi. Hal ini diperlukan agar gagasan rencana dari perusahaan atau organisasi bisa mencapai kesepakatan bersama, yakni win-win solution. Yang ketujuh adalah tanggung jawab sosial atau social responsibility. Sebuah perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Melalui peran ini, humas nantinya bertugas untuk memperoleh simpati atau empati dari komunitas atau halayak. Berdasarkan kasus brand krisis di atas, agar krisis tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar dan bisa merusak reputasi perusahaan, maka perlu dilakukan manajemen krisis. Adapun tahapan strategi penanggulangan dan pengelolaan krisis menurut Rosadi Ruslan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi krisis. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya krisis berfungsi untuk mengetahui apakah PR atau perusahaan dapat menangani krisis yang terjadi itu dengan segera atau tidak. Faktor utama penyebab krisis yang signifikan tersebut harus terlebih dahulu diidentifikasikan untuk diambil tindakan atau langkah-langkah penanggulangan atau jalan keluarnya secara tepat, cepat, dan benar. Yang kedua, menganalisis krisis. Dengan menganalisis krisis secara mendalam, sistematis, informatif, dan deskriptif terhadap krisis yang terjadi melalui suatu laporan yang mendalam.
Salah satu cara untuk menganalisis adalah dengan formula 5W dan 1H. Yang ketiga adalah mengatasi dan menanggulangi krisis. Tahapan ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan siapa-siapa personil yang mampu diikutsertakan dalam suatu tim penanggulangan krisis. Mengatasi bagaimana krisis tersebut agar tidak berkembang dan dicegah supaya tidak terulang lagi di masa mendatang. Manajemen krisis brand Galaxy Note 7 oleh Samsung. Dari kasus Samsung Galaxy Note 7, tindakan pertama dari pihak perusahaan adalah penarikan produk atau product recall. Segera semua produk di pasaran, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, untuk menghindarkan jatuhnya korban baru secara cepat dan tepat. Dan pada Jumat tanggal 20 bulan 1 2017, konferensi pers ini digelar di kantor pusat Samsung di Seoul, Korea Selatan. Dan Senin tanggal 23 bulan 1 2017 pukul 10 waktu setempat. Selain jajaran petinggi eksekutif Samsung, turut hadir pakar dan organisasi independen yang ikut terlibat di investigasi kasus ini. Konferensi pers tersebut juga akan disiarkan secara langsung di situs web Samsung. Dikabarkan sebelumnya, Samsung Electronic Mobile Chief Koh Dong Jin yang telah mengepalai divisi Samsung Mobile sejak Desember 2014, sepertinya sangat kecewa dan sakit hati terkait kasus Galaxy Note 7 meledak. Walaupun dalam konferensi pers dinyatakan bahwa produk yang bermasalah hanya 1:42.000 unit yang terjual. Untuk itu, ia berjanji akan menuntaskan masalah ini. Tak hanya itu, ia pun meminta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan Samsung atas dukungan mereka dalam menghadapi masa-masa sulit. Beberapa karyawan Samsung diketahui telah memberikan sejumlah dukungan kepada Presiden Samsung dan perusahaan secara keseluruhan melalui pesan online. Mereka pun berupaya untuk memberikan kekuatan moral satu sama lain. Kesimpulan dan saran pada kasus brand krisis Samsung Galaxy Note 7 di atas, manajemen krisis perusahaan Samsung tidak hanya melibatkan PR saja dengan sebaik mungkin, namun juga memanfaatkan media sebagai alat untuk menangani krisis yang sedang Samsung alami. Samsung sangat cepat dan tanggap dalam menanggapi kasus krisis yang muncul, seperti mengumpulkan data sesuai fakta, penyebab meledaknya Samsung Galaxy Note 7, hingga pemberhentian produksi dan konferensi pers. Menurut saya, manajemen krisis perusahaan Samsung bergerak cepat dan tepat, sehingga dapat menangani krisis yang dihadapi dengan baik, dan mampu mengobati kekecewaan pelanggan, seperti yang dikutip dalam kompasiana.com, segera melakukan penarikan Samsung Galaxy Note 7 di pasaran, dan di Indonesia, Samsung selain mengembalikan uang sesuai harga beli, konsumen juga diberikan sejumlah uang dalam bentuk voucher. Sarannya adalah agar perusahaan Samsung lebih teliti lagi dalam memilih vendor baterai dan komponen lainnya dan mempertahankan kualitas produk serta semakin berinovasi. Warren Buffett mengatakan dibutuhkan waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan 5 menit untuk menghancurkannya. Jika Anda memikirkannya, Anda akan melakukan hal yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.